Swastiastu. Yang terhormat penguji PPG tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Ninenga Suryaningsih, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2020. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rutin dengan materi teks persuasi. Mohon saran dan bimbingan Bapak Ibu agar pembelajaran bisa lebih baik untuk peserta didik ke depannya. Om Santi Santi Santi. Berdiri, menganjali umat. Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ibu akan mengajar kehadiran kalian ya. Ibu terima Kartik ya. Ibu Nata Raja. Ibu Tumurah. Karya Putra. Nanti izin sampai. Ibu Tenova Wira Prasetya. Suci, Bagus Krisna, Narista, Rizka, Okta Tirtayani, Megamara, Wipanianti, Istia Dewi, Wawya, Ilani, Tri Atmani, Desi Antari, Devi Santi, Kania, Jenny, Nia Rismayanti, Desmita, Sulastri Wulandari. Ya, itu ada izin 1 dan 1 ya. Ya, materi sekarang itu adalah materi tes persuasi ya. Dan seperti kita sudah pelajari, tes persuasi itu adalah mengajak, memberikan saran ya. Nah, kalau kita mengajak seseorang, apa yang harus kita ucapkan? Ayo, ayo, mari. Ayo. Itu adalah kata-kata untuk mengajak. Kata itu bisa disisipkan dalam sebuah kalimat untuk mengajak. Ya, ayo, mari, ya. Terus, nah itu adalah dalam sebuah ajakan dalam teks persuasi. Ya. Nah kita lanjut dengan materi yang akan kita adalah tes persuasi, yaitu bab 7 mengenai teks persuasi ya, sudah depannya. Nah, yang kita pelajari adalah kompetensi dasar, ya bisa kalian lihat di situ. Tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, nah, yang kalian pahami ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah menelaah struktur kebahasaan, teks persuasi yang berupa saran, ajakan, ya. Yang ketiga itu menyimpulkan, sudah ya, isi saran, ajakan. Yang keempat itu adalah menyajikan teks persuasi. Ya. Nah,
Itu adalah kalian simak ya mengenai tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah teks pengertian teks persuasi. Simak itu adalah teks persuasi. Teks persuasi yaitu paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, mengajak, menghimbau dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti dan kalimat ajakan. Itu adalah pengertian teks persuasi. Berikutnya itu adalah tujuan. Apa tujuan kita mempelajari teks persuasi? Ada yang bisa memberi contoh apa tujuan kita mempelajari teks persuasi? Seperti kalian lihat di belakang ya. Apa tujuannya? Agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajaran dari ide tersebut. Tujuannya kita intinya adalah mempengaruhi mempengaruhi seseorang agar bisa mengikuti apa yang kita sarankan. Ya, apa yang kita sarankan, apa yang kita berikan, apa yang kita ucapkan, sehingga orang bisa berpengaruh dan ikut melaksanakan apa yang kita ucapkan. Ya, itu adalah termasuk ide, saran. Ya, itu adalah tujuan. Adapun ciri-ciri paragraf persuasi. Ciri-ciri paragraf persuasi. Ya. Yang pertama itu paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta dan bukti untuk memperkuat rujukan. Ya. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembaca. Ya, mengajak pembaca untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Tapi yang kalian lihat dalam membaca sebuah paragraf, di situ ada kata persuasi yang mempengaruhi, mengajak. Itu intinya terdapat kata-kata seperti ayo, mari, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik, ya, agar pembacanya merasa dimanja. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Oke, jadi ciri-cirinya bisa kalian lihat. Jenis yang pertama apa? Jenis yang pertama? Ya, yang kedua? Ya, yang ketiga? Oke, yang keempat? Itu adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari teks. Ini adalah strukturnya ada apa saja? Itu adalah struktur ya, struktur yang pertama ada judul, ada alinea pembuka, ada alinea penjelas, dan alinea penutup. Struktur ya, kita sudah belajar itu ya. Ada syarat-syarat menyusun. Ya, sini adalah ada syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Oke.
Kalian perhatikan ya. Yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Secara penyusun yang pertama Membaca keseluruhan isi teks. ya, secara keseluruhan. Ya, itu ada bukunya ya. Terus yang kedua, Mencatat bagian penting. ya, mencatat bagian-bagian penting. Ada lagi? Mencatat bagian penting teks. Ya, Menuliskan simpulan akhir. membuat simpulan. Itu ya, itu adalah syarat-syarat. Di depan juga ada syarat menyusun ya. Pertama ada watak dan kredibilitas, ada kemampuan mengendalikan emosi, ada bukti, fakta atau evidence. Ya, pakai berikutnya. Oke, saudara. Oke. Nah, itu adalah beberapa ciri ya. Itu adalah inti dari materi yang akan kita pelajari sekarang ya. Itu adalah materi yang kita pelajari sekarang. Ya. Bagian anak masih semangat ya? Jangan ngantuk dulu ya. Ya, semangat dulu. Oke ya, kita masih belajar ya. Oke, untuk itu kita sudah ya mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari yang mengenai apa itu tes persuasi. Nah sekarang ibu coba kalian mengerjakan sebuah puisis ya. Ya kita lanjut dengan pretest ya. Pretest kita akan menggunakan media puisis ya. Bisa kalian masuk ke Google ya. Join terus take kode. Sudah semua masuk ya? Oke, kalian. Oke, kita lanjut dengan menonton sebuah video. Nah, nanti kalian perhatikan videonya. Ya, kalau disimak dengan baik, nanti mungkin ada pertanyaan, silakan. Kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Dan kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu nggak kita.
He's Charlie Blaze. That's classic. Indonesia, trainer, lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu chef yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini semua itu biola, Pak. Karena untuk ini harus dicuci di tanah, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan kita dibakar. Nah itu bahan kimia itu, Pak. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan Dari kontaminasi ya, cukup keras. Tapi ya ini kan ada di tangan ini kan. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti tahun 2050 lebih banyak plastik, itu memakan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi untuk olah bekas kresek, olah semen plastik dan olah bahan styrofoam. Nah kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. terus pemerintah gimana nih kampanye? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Oke, sampai di situ mengenai sampah plastik yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya ya mengenai sampah plastik. Ya, dari video yang kalian tonton ada yang tanyakan? Mungkin ada memberikan pernyataan. Ya, apa yang kalian lihat mengenai video itu? Ya, mengenai video itu apa yang kalian simak? Tentang sampah plastik, ya, tentang sampah plastik yang berserakan. Sehingga itu karena banyaknya sampah, ya, nah itu juga bisa menyebabkan apa? Penyakit, kan begitu? Ya. Jadi cara menanggulangi sampah harus bagaimana? 1. Membawa kantong belanja sendiri. 2. Membawa botol minum atau tumbler. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. 4. Menghindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. 5. Mendaur ulang sampah plastik. Nah itu ya cara menanggulangi sampah plastik. Sehingga kan kesadaran kita jadi mengurangi ke sampah plastik ya. Nah itu ya cara mengurangi sampah plastik. Terus ada lagi yang ditanyakan mengenai video. Bagaimana sekarang kalian mencari kelompok? Silakan cari kelompoknya 55 ya. Cari kelompoknya 55. Silakan. Kira 4 atau 5 orang boleh? Oke, masuk aja ke tempat. Macam. Ya, Nana sedang membagi kelompok. Sekarang kerjakan ya. Itu sebuah teks persuasi ya, dengan mengikuti langkah-langkah menyusun teks persuasi. Silakan Anda kerjakan itu pakai kertas lempiran ya. Itu ada langkah-langkahnya menyusun ya. Bisa dulu ya. Itu nanti untuk ini menggunakan
Ya, mungkin sesuaikan dengan struktur ya, struktur yang pertama. Terus yang mana langsung Oke, sekarang mana ada yang kelompoknya presentasi, yang lainnya menyimak ya, perhatikan hasil ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman, apa kabar nih? Baiklah, jadi hari ini kelompok saya akan membacakan hasil diskusi kami yang membuat teks persuasi. Sebelum itu, izinkanlah saya mengenalkan bagi anggota-anggota kelompok saya, dimulai dari saya. Saya Diputi Jenny Sintariani, absen 29. Saya dari Sudut Santari, absen 25. Saya di Komandri Adesi, absen 25. Saya dari Nama Sri dari absen 15. Saya di Kalimantan Penanda, absen 21. Baiklah, langsung saja hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya. Persuasi kami berjudul Kesehatan dan Kebersihan. Bertema buanglah sampah pada tempatnya. Pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup merasakan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu gampang mengalir tanpa akan ditimbulkannya sekecil apapun sampah yang bersampah. Rangkaian argumen akan dibacakan oleh teman saya. Rangkaian argumen. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang bumi, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang kemana saja. Dan secara instan, membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang sedang membuang sampah ke tempatnya. Itu pernyataan aja, bukan cocok dengan saya. Pernyataan ajakan. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana itu, maka berbagai bentuknya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Keinginan kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Sebelum kembali Kebebasan kembali, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita buang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang bodoh seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Oke, yang lainnya coba tanggapi mengenai unsur pertanyaannya bagaimana? Topik apa yang digunakan dalam teks persuasi kalian? Topik yang digunakan
Topik yang digunakan oleh kelompok kami adalah buang sampah pada tempat. Nah, oke, mungkin ada apa itu unsur dasarnya ya, tolong nanti di ya, di. Oke, silakan. Oke, pokoknya yang lain, pokoknya nafas sudah. Ya, sekarang presentasi kali. Nanti kalian siapkan pertanyaannya sama-sama. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Jadinya kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks persuasi. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadina Warakusuma, absen 20. Saya Ibu Nova Bina Prasetya, absen 12. Saya Ibu Nota Praja Binaya, nomor absen 10. Saya Mudawa Puskesna Rinata, absen 16. Saya Ibu Dimas Kerja Duka, absen 8. Baiklah, langsung saja. Tema yang kami gunakan dalam teks persuasi kali ini adalah pentingnya membaca. Jadi tolong simak dengan baik apa yang kami sampaikan kepada kalian semua. Menurut UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Selain itu, ada juga riset berjudul World's Most Literate Nation yang dilakukan oleh Central United States University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara minat baca. Persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperoleh pengetahuan, menambah kosakata baru, hingga memperlancar bicara di depan umum. Wah, tentu sayang sekali kalau minat baca di Indonesia rendah, kan? Kita bisa tertinggal jauh dengan negara-negara di dunia. Karena itu, mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca ini bisa dimulai dengan membaca buku dari tema yang kamu sukai, misalnya cerita fiksi, dongeng, atau yang lainnya. Selanjutnya kalimat fakta akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan kalimat fakta yang terdapat dalam teks kami. Kalimat fakta yang terdapat dalam teks kami adalah: menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Selain itu, ada juga riset yang berjudul World's Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central United States University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan di peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand yang bernomor 59 dan di atas Botswana yang bernomor 61. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan. Selanjutnya gagasan akan disebutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan membacakan rangkaian argumen yang terdapat pada teks persuasi kami, yaitu banyak manfaat dari membaca, yaitu beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata baru, hingga memperlancar berbicara di depan umum. Wah, tentu sayang sekali kalau minat baca di Indonesia rendah, kan? Kita bisa tertinggal jauh dari negara-negara di dunia. Itu tadi adalah rangkaian argumen di dalam teks persuasi kami. Untuk kalimat ajakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kata ajakan dan teksnya adalah: mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca bisa dimulai dengan membaca buku dari tema yang kamu sukai, misalnya cerita fiksi, dongeng, atau lainnya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Presentasi ini kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan buah kanda, belanja lebih berdaya. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Kalian tanyakan dulu apakah sudah mulai sama ya. Oke, dari kelompok kita tanyakan. Mungkin mengenai unsur kebahasaannya sudah ditanyakan. Oke, kalau tidak berarti sudah sesuai dengan teks persuasi, silahkan dibuat ya. Kan kalian lakukan dengan kaidah pembahasaan yang kalian temukan ya, tolong digaris bawahi. Nah, itu ada perbaikan sedikit, ada unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan itu ada perbaiki kata kerja, kata sifat yang terdapat pada teks ya. Nah, itu tolong diperbaiki dan ya dianalisis kembali ya, sudah benar dan tanda bacanya juga ya, tulisannya juga ya. Nah, sekali itu bisa kalian kumpulkan ya. Oke, silakan dikumpul, diambil ya. Sudah? Nah. Itu teksnya. Oke, Anda silakan buka teksnya. Di situ ada soal teks. Ya, itu ada soal 10. Silakan kerjakan. Oke, sudah. Lihat teksnya juga.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan sebuah proses ya untuk mengingatkan kembali ya. Kita sudah melakukan apa itu mempelajari teks persuasi ya. Apakah itu pengertian ya, pengertian teks persuasi, struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari ya. Ya, ada langkah-langkah yang sudah kalian pahami ya, seperti yang sudah kalian pahami dan bisa menyusun teks persuasi ya sesuai dengan kemampuan kalian ya, sudah bagus ya. Nah itu yang diharapkan dalam memahami sebuah teks persuasi ya. Tahu gimana yang namanya kalimat ajakan, kata ajakan, saran, nah itu ya. Nah, ada pun beberapa kaidah kebahasaan yang sudah terdapat pada teks persuasi, yaitu kaidah kebahasaan itu ada kata ganti, ada kata sifat, ada kata kerja. Nah, itu adalah unsur kebahasaan yang sudah terdapat di situ ya. Oke, mana sudah bagus kerjanya? Nah, itu adalah mengenai kesimpulan ya. Kesimpulan mengenai struktur yang sudah kalian susun dari teks persuasi ya, semuanya sudah bagus ya strukturnya. Oke, strukturnya ada apa saja? Struktur yang kalian sudah buat ada apa saja? Itu adalah struktur yang terdapat pada teks persuasi ya. Nah, itu sudah bagus, sudah kalian buat dalam sesuai dengan struktur ya, teks persuasinya sudah sesuai dengan struktur yang kalian. Oke ya, jalanan itu sudah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi baru ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau belum paham mengenai sebuah teks persuasi. Saya bagus ya, berarti semuanya sudah paham apa itu teks persuasi ya, ajakan, perbedaannya sudah paham ya? Berarti hari ini pembelajaran sudah berakhir ya, dan kita tutup dengan paramesan. Berdiri. Paramesan. Om Santi 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 Om. Oke, anak-anak silakan boleh. Ya.